Suasana dalam gua benar-benar sunyi lengang. Ramapati terbangun dari tidurnya karena ia bertemu dengan Lembu Sora dalam mimpinya. Lembu Sora berwujud 9 sosok, menuding ke arah Ramapati. Istri Ramapati mencoba menasihati suaminya, namun suaminya tidak juga memperdulikannya. Kini Ramapati menyebut nama-nama punggawa kerajaan yang sangat diakrabinya. Oh, Lembu Sora, Ranggalawe, dan masih banyak lagi orang-orang yang aku singkirkan. Dan terakhir kali adalah Adinambi. Mengapa nasibmu bisa seperti ini, Sang Ramapati? Sudah berulang kali kukatakan bahwa saat ini kau harus menerima kenyataan pahit. Barangkali Dewata Agung memang memberimu ganjaran seperti ini. Ganjaran? Ya. Jangan sebut lagi bahwa penderitaanku ini adalah ganjaran dari Dewata Agung. Dewata Agung selalu berangan-angan, Kakang Ramapati. Sudahlah, Kakang. Malam semakin dingin. Baiklah, Nyai. Dekaplah aku erat-erat. Jangan kau lepaskan aku. Kakang Ramapati, mengapa kau selalu bersikap seperti anak kecil? Sedang kau adalah seorang patih Hemangku. Tapi akulah satu-satunya orang yang berarti dalam hidupmu, Kakang. Oh, Dewata yang agung, berilah kekuatan pada diri Kakang Ramapati. Nyai Ramapati menangis sedih, memikirkan nasib suaminya. Dia mengelus-elus rambutnya yang sudah beruban. Nyai Ramapati seakan teringat masih Ramapati saat menjatuhkan hukuman pada Lembu. Sementara Nyai Ramapati menjadi kalut menghadapi hal itu. Dia kemudian tergopoh-gopoh membangunkan laki-laki hutan yang tengah tertidur pulas. Liman bangun, Liman. Cari Kakang Ramapati. Cari dia. Dia pergi. Dia seperti orang ketakutan, Liman. Ada apa, Nyai? Kakang Ramapati pergi, Liman. Siapa Kakang Ramapati itu, Nyai? Kakang Resi. Ya, Resi Kalpadruma. Cepat kau susul, Liman. Resi Kalpadruma. Baiklah, Nyai, baik. Kita lewat sini saja, Liman. Liman atau laki-laki hutan itu terus mengikuti jejak Nyai Ramapati. Namun dia tidak juga menemukan jejak Ramapati. Sementara suasana malam benar-benar semakin pekat. Ramapati bagaikan orang ketakutan. Kini dia tersesat arah. Malam semakin seram. Benarkah Adinambi? Ya. Kakang Ramapati, kulihat matamu mendelik ketakutan. Kata-katamu seperti anak kecil, merengek-rengek minta dikasihani. Kenapa kau tidak ingat dengan setiap ucapanmu, Kakang? Kata-kata yang pernah kau obral kepada bawahanmu untuk memperoleh apa yang kau cari. Nah, kinilah saatnya. Kau memetik hasilnya, Kakang. Ayo, jangan lari. Jangan lari kau, Kakang Ramapati. Jangan. Kau datang malam ini. Aku harus bersembunyi di bawah batu kerobong ini. Iya, lumayan untuk sembunyi. Ramapati segera bersembunyi di batu kerowong. Hingga pagi hari, Ramapati belum juga terbangun. Sementara itu, laki-laki hutan dan Nyai Ramapati masih tengah membicarakan kepergian Ramapati.
Jangan menangis. Kau bisa saja berkata seperti itu karena kau tidak mengalaminya, Liman. Kau biasa hidup dengan keadaan binatang-binatang liar. Liman, Bagaimana, Nyai? aku akan kembali ke goa. Kau yang cari, Liman. Aku sudah capek. Jangan begitu kalau kau capek. Kau di sini saja. Aku akan cari Resi Kalpadruma. Bagaimana, Nyai? Kau berjanji akan mencarikan Kakang Ramapati. Ya, akan kutemukan Resi Ramapati. Maksud. Hati-hati, Liman. Aku membutuhkan pertolonganmu. Capek sekali. Padahal aku sudah sampai di pinggiran hutan. Tapi tidak kutemukan Resi Kalpadruma. Aku seperti melihat kelebat seseorang. Di sana. Gerakanmu seperti binatang hutan. Siapa kau? Tiba-tiba menghadangku. Tidak tahu sopan. Dasar orang hutan. Namaku Liman. Liman. Liman artinya gajah. Sejak dulu Liman maknanya gajah. Tapi apa maksudmu menghalangi perjalananku? Tunggu dulu. Kau belum menyebutkan namamu, cepat katakan, ayo cepat katakan. Namaku Dewa Santa. Aku dari golongan Sudra. Salah satu dari sekian kaula Majapahit yang benci dengan orang bernama Ramapati. Ramapati. Apakah aku tidak salah dengar? Bukankah orang yang bernama Ramapati atau Resi Kalpadruma adalah punggawa keraton? Aku malah akan diangkat menjadi prajurit di Majapahit. Jadi kau bertemu dengan orang bernama Resi Kalpadruma. Di mana orang itu berada? Aku sedang mencarinya. Aku telah berbuat jasa padanya. Liman, jangan sekali-sekali kau bergaul dengan orang bernama Ramapati. Orang itu adalah buronan kerajaan. Dia adalah durjana negara. Aku ini merasa terhina dengan kata-katamu itu, ya. Ayo, pergilah kau dari sini. Siapapun Resi Kalpadruma, dia adalah orang yang menjanjikan aku sebagai prajurit. Liman, aku bertanya, di mana orang itu berada? Ayo, cepat tunjukkan di mana singa ompong itu bersembunyi. Sudah kukatakan bahwa aku juga mencarinya. Sekarang aku tahu. Pastilah kau yang membunuh Resi Kalpadruma, ya? Kurang ajar sekali kau menuduhku. Ayo, terus terang saja. Kaulah yang mengetahui Resi Keparat itu bersembunyi. Aku tidak sabaran lagi menghadapi orang sepertimu. Tenaganya memang luar biasa. Baik, aku harus hati-hati menghadapinya. Sekali kepalamu berhasil kutangkap, akan kupuntir kepalamu dan kubuang tubuhmu di dasar jurang sana. Awas! Ya! Dewa Santa terus berusaha menghindar. Dia terpojok oleh serangan laki-laki hutan itu. Sementara serangannya kian membabi buta.
Hanya dengan 2 gebrakan, laki-laki itu berhasil meraih pundak Dewa Santa, lalu kemudian mengangkat Dewa Santa dan melemparkannya jauh-jauh. Tubuh Dewa Santa tak bergerak-gerak lagi. Dia hanya bisa menahan rasa sakit yang dalam. Namun dia segera waspada akan gerakan laki-laki hutan itu. Begitu laki-laki itu mendekat, Dewa Santa segera mencabut sebilah pisau dan menghunjamkannya ke arah lambung laki-laki hutan itu berkali-kali. Kau licik. Awas kau. Dimana tendanganku? Rasakan pisauku ini. Biarpun tenagamu sebesar gajah, nyatanya kau mampus juga dengan sebilah pisauku ini. Sebentar lagi, kau akan menjadi santapan burung gagak. Itulah orang yang mengikuti jejak Ramapati. Laki-laki hutan itu tewas di tangan Dewa Santa. Dewa Santa kemudian melanjutkan perjalanan. Sementara itu Ramapati menempuh perjalanan dengan tenaga yang semakin lemah. Jalannya pun terus tersarup-sarup. Ramapati mencoba mencari jalan menuju kembali ke goa. Namun apa yang dilakukannya justru membuatnya jauh semakin tersesat. Benarkah aku melihat potongan tangan manusia? Iya. Rupanya ini potongan abdiku bernama Kakatang. Menyedihkan sekali. Aku benar-benar ingat akan ciri-ciri ini. Bahwa lenganmu ada cacatnya sepanjang 1 jengkal. Dia pasti tewas oleh prajurit Majapahit. Begitukah nasibmu, Kakatang? Barangkali kau memang pantas jadi santapan serigala hutan karena kau tidak setia terhadap gustimu ini. Nafasku semakin ngos-ngosan. Iya, aku harus meneruskan perjalanan. Persetan dengan lengan Kakatang. Nyai! Nyai! Carilah suamimu yang malang ini. Aku tak bisa hidup tanpa kau berada di sampingku, Nyai. Tidak begitu jauh dari tempat Ramapati menemukan lengan Kakatang. Rupanya Nyai Ramapati pun menemukan mayat Kakatang dan Balabur dalam keadaan yang mengerikan. Kakatang, iya, aku masih bisa mengenali bentuk mukamu. Barangkali kau tertangkap oleh prajurit Majapahit, lalu kau diikat di bawah pohon. Akhirnya menjadi santapan serigala hutan dan burung gagak. Kakatang dan Balabur, aku tidak kuasa melihat nasibmu yang malang seperti ini. Tidak. Benarkah kau laki-laki hutan yang perkasa itu? Tubuhmu dicampakkan dengan lambung berlumuran darah. Siapa yang telah membunuhmu, Liman? Mengapa orang-orang yang bermaksud baik kepada Kakang Ramapati harus mati secara mengejutkan? Oh, Dewata Agung. Barangkali juga merupakan ganjaran akibat perbuatan Kakang Ramapati semasa Kakang Ramapati berkuasa. Aku mendengar derap kuda
kuda memasuki hutan ini. Aku harus segera bersembunyi di balik semak belukar. Nyai Ramapati buru-buru menyembunyikan dirinya di balik semak belukar. Derap kuda semakin lama semakin dekat. Mereka rupanya adalah Rakuti dan Rasemi.